Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Iskia. Ini aku lagi servis AC. Jadi yang aku rasain itu kemarin AC R3 ya. Yang aku rasain kemarin kok blowernya dinyalain AC-nya kayak ada bau gitu. Nah, terus yang di sini nih yang airnya ini kayak ada oli-oli gitu. Eh, jadi bingung nih kenapa indoornya. Tapi masih tetap dingin tapi kurang dingin gitu, nggak tahu. Jadi ini mau dicek indoornya, indoor, mau cek yang dalemannya semua apa ada bocor apa enggak. Ini dengan Pak Mino ya. Siap. Ini bisa dipanggil ke rumah, nanti nomornya aku kasih di kolom deskripsi ya. Kita lihat dulu. Jadi pertama ini Pak Mino mau ngecek apa tuh, ada sirkulasi semua. Tadi pertama pas dites tekanannya memang harusnya 250, tapi ini di bawah 200 seperti itu. Mungkin katanya tadi asumsi pertama campur dengan udara. Tapi kalau aku sendiri ngerasain tadi baunya itu sama kayak bau freon. Tapi Pak Mino udah pengalaman udah lama. Tiap hari nyium freon lu. Gitu. Oke, jadi nanti kita lihat proses selanjutnya ya. Nah, ini dia. Ini kayaknya kompresor AC nih ya. Nah, dirakit sama Pak Mino untuk ngasih isi tekanan tes kebocoran. Jadi diisi ke sini katanya sampai 300 PSI karena dia double blower ya. Jadi kalau cara kerjanya Pak Mino memang terstruktur kalau aku lihat ya. Dia dari cek outputnya dulu dilihat inputnya kayaknya ya. Seperti itu. Kita lihat nanti apakah dia turun apa enggak. Enggak butuh waktu lama ya untuk tahu. 30 menit. 30 menit. Ya, kalau evap hitungan menit, 5 menit aja udah langsung bocor. Bocor. Ini evaporator. Semua langsung. Dari kompresor, kondensor, evap sama evap belakang. Oh. Gitu. Kondensor yang depan ya. Ya. Evap depan, evap belakang. Nah, ini dia guys. Ya, diisi di 300 lebih nih Pak Mino ya. 300 lebih dikit. 300 lebih dikit. Seperti itu, nanti kita lihat ya hasilnya gimana. Nah, ini guys, ini motor blower kata Pak Mino. Dan kata Pak Mino tadi kalau bocor itu ada suara mendesis. Ada suara mendesis ya, dan ada cairan-cairan. Ban bocor. Ban bocor gitu. Dan ini mau dibersihin ya? Mau dibersihin biar sirkulasinya biar seger lagi. Oke. Berarti ini sebentar Pak Mino. Nih. Nah, tadi aku barusan nanya nih ya guys, nanya apa evapnya perlu dicuci nggak? Ternyata Pak Mino gimana Pak? Ya, tidak perlu dicuci karena kalau angin 1, angin 2-nya normal, 3-nya normal kenceng, itu nggak perlu. Karena repotnya bongkar dashboard. Oh gitu. Ya. Nah itu dia. Kecuali parah benar. Oh, jadi karena tadi angin 1 itu maksudnya fan 1 ya, fan 1, fan 2 itu masih normal, jadi nggak perlu dibuka evapnya. Tapi itu nggak ada kayak yang kalau mobil kalau AC itu kan evapnya disemprot. Itu nggak bisa ya? Bisa, cuman kalau pakai obat. Jadi hasilnya malah nantinya penumpangnya nanti bau. Oh gitu. Bisa bikin mabok. Jadi nggak efektif ya? Ya. Oh, dan ini bersihin ini aja berarti nanti. Ya, bersihin sama sela-selanya aja. Oke, gitu ya. Itu jika tidak terjadi kebocoran ya. Seperti itu. Ya, nah, ini di bagian dalamnya nih. Tapi nggak bisa kelihatan nih. Oh, mana ini kah? Oh, ini dia nih bolongan tuh. Ada bolongan di sini kipasnya nih. Seperti itu. Nah, evapnya di dalam ini katanya. Jadi nggak dibuka. Soalnya buka dashboard lama dan kalau nggak ada kebocoran nggak perlu. Nah, ini kalau kebocoran ketahuan dari sini. Kita dengerin di kuping nggak ada suara mendesis. Kalau ada kebocoran ada suara. Oh, itu tanda pertama ya. Tanda pertama dia bocor. Jadi bukan bau. Bukan. Tapi saya ngerasa tetap masih. Bau itu karena kurang freon. Jadi hawa panas yang keluar. Oh, bau itu bisa jadi kurang freon. Jadi hawa panas saja. Oh, hawa panas ya. Kayak seperti angin kipas angin biasa.
Oh, kayak kipas angin biasa. Terus dia kena aroma panas blower. Ya, jadi kayak bau freon. Oke, ya ya. Ilmu baru itu ya guys ya. Jadi jangan panik seperti itu. Soalnya kalau bilang EPAP malah enak yang ngerjainnya. Oh, ternyata EPAP diganti, dinginnya nggak ada, nah itu bisa 2 kali kerja. Oke, itu penting banget itu. Boleh tuh dicek-cek nomornya Pak Mino ya. Oke, ini kita sudah 25 menit dan jarumnya nggak berubah. Berarti tandanya Pak Mino dia nggak ada kebocoran. Nah, tadi Pak Mino jelasin stepnya dulu itu ngecek kebocoran apa enggak. Oh, yang pertama itu yang cetak-cetek fan 1, fan 2. Kata Pak Mino itu pertama. Karena kalau untuk R3 pengaruhnya ke termostat mesin. Kemudian cek tekanan ya. Cek tekanan ini ternyata nggak ada perubahan, berarti aman. Berarti yang kemarin aku cium itu mungkin bener kata Pak Mino ya. Ya, karena udah panas ya. Freon nggak ada, kurang. Nah, seperti itu. Kemudian baru dicek lagi jalur yang di luar, jalur kayak apa, dryer ya Pak ya, kondensor, kompresor semua. Jadi ini bisa dipastiin, katanya Pak Mino nunggu 30 menit, berarti sekitar 90% dipastiin nggak ada kebocoran. Nah, ini tadi Pak Mino jelasin, ini disebut paket perawatan kalau nggak ada masalah. Jadi paket perawatan itu termasuk apa Pak Mino? Freon, oli, flashing, tes kebocoran, sama ngecek keseluruhan. Oke, freon, flashing, tes kebocoran, dan ngecek keseluruhan, termasuk cuci blower ya? Iya. Cuci blower. Biar nggak ada udara palsu lagi. Oke, biar nggak ada udara palsu yang bikin panas tadi mungkin. Nah, untuk biaya gimana Pak Mino? Kalau masalah biaya, kalau mobil-mobil kecil gitu 450. Kalau mobil besar itu beda lagi. Beda lagi, ya, tapi bedanya nggak jauh ya? Nggak jauh. Oke, jadi paket perawatannya Pak Mino ini harganya 450 ya. Untuk mobil sedang. Kalau yang gede ada beda dikit. Nanti itu hubungin Pak Mino aja yang gede. Seperti itu. Nah, itu ada garansi juga dari Pak Mino ternyata. Berapa lama Pak Mino? Kita kasih garansi freon 1 minggu. 1 minggu, sip, mantep. Yang penting ada garansi dulu. Garansi freon itu berarti dia freonnya nggak berkurang. Ya, untuk itu dia. Oke, mantep nih Pak Mino nih. Jadi kalau aku pribadi sih lebih seneng pengerjaan itu kita bisa ikut langsung ya ngelihat. Karena kalau ke bengkel besar nih kan bagi pengalaman aku agak takut. Karena kadang apa Pak Mino sering divonis ya langsung ya. Satu langsung divonis, kedua customer mobil tanya-tanya, dibilang bawel. Oke, iya, bener banget. Pada males jadinya mekanik. Iya. Layanin ya itu. Padahal sih sebenarnya mah lebih bagus nanya-nanya. Iya, bener sekali. Lebih bagus nanya-nanya, jadi kita paham. Dan aku beruntung banget nih ya ketemu nomornya Pak Mino ini, karena ngelihat dari cara kerjanya Pak Mino ini terstruktur. Ada bagian-bagian step ini nggak langsung bilang, ini rusak, ini rusak. Enggak. Jadi memang dicari satu-satu. Dan tadi cerita-cerita sedikit katanya, kalau cuci blower itu nggak disarankan pakai yang obat gitu. Tadinya aku mau sempat gitu. Kayaknya cuci blower aja nih. Ternyata setelah cerita dengan Pak Mino, itu bisa mengakibatkan gumpalan-gumpalan lendir yang di evapnya itu yang bisa bikin bau yang tidak sedap. Ini dia udah dicuci bersih. Ini motor blower ya Pak ya? Di motor blowernya yang di bawah tadi sudah bersih, dan ini juga mempengaruhi baunya udara ya. Oh gitu, coba aku cium dulu. Nggak ada baunya, tapi kenapa tadi dinyalain ada bau ya? Seperti itu. Jadi sirkulasi ya, panasnya itu juga ya. Terus dibilang sama Pak Mino, freon tetap bisa habis. Apalagi kalau suhu panas, kendaraan lagi macet, itu katanya tekanannya balik ya. Tekanannya balik. Kalau extra fan putarannya nggak normal. Kalau extra fan putaran nggak normal. Jadi memang rumit ya
Beda dengan AC rumah ini. Setelah aku lihat-lihat lebih rumit seperti itu. Oke, kita ikutin tahap berikutnya, pengecekan yang di luar ya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, ini dia kondensor AC-nya. Nah, ini udah 12 tahun seperti ini. Gimana kalau udah 12 tahun? Masih bagus nggak, Pak? Di 12 tahun ini kita cek dulu dryernya. Kalau dryernya sirkulasi nggak ditiup enteng, nah itu berarti masih bisa dipakai. Itu berarti dryernya ya, Pak ya? Betul. Oke, jadi mau diperiksa dryernya dulu ya. Oke. Ini lagi mau buka dryernya ya, guys ya. Dryer ini isinya apa? Kosong? Dia semacam kayak ular cicak. Kalau dibilang mah contohnya kayak seperti yang kita beli sepatu di kardus kan ada bungkusan. Itu hampir sama. Yang kecil-kecil gitu? Kecil-kecil itu. Oh, yang kayak silika gitu ya? Iya, betul. Kalau ini bukan silika, jadi dia tabung besi. Yang baru ya, silika ya. Dryer, ini mau diperiksa dryernya ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Setelah 12 tahun. Oke. Nah, ini alhamdulillah. Kalau dibilang berat sih enggak. Ini dibilang mah sedang lah, 75% masih oke ya. Oke. Masih bisa dipakai dryernya. Nah, ini dia. Jadi cara kerjanya Pak Mino ini memang apa ya? Enak ya. Seneng gitu. Dicek satu-satu. Jadi masih nggak langsung dibilang ganti ini. Jadi memang masih. Jadi 12 tahun dia kondisi 75 ya wajar ya. Seperti itu. Mantap. Kita pasang lagi dryernya. Ini dia guys, dryernya. Sudah jadi bagus dryernya. Ini kondensor, evapnya di dalam bagus. Ini radiatornya. Ini mobil sudah lama ya. Udah 12 tahun. 2013 ya, 12 tahun lah. Baru sekarang AC-nya dingin, cuman ada baunya. Nah, itu dia sebenarnya kemarin yang bikin kenapa harus melakukan perawatan AC. Jadi ternyata aku pikir dia freonnya bocor, ternyata enggak, tapi memang kurang. Dan memang 12 tahun barulah kurang kemarin. Kurangnya dikit katanya. Cuman bisa menghasilkan bau yang bikin kita mikir, bocor freon, tapi ternyata enggak. Seperti itu. Ini mau dibersihin ya. Dicuci. Tuh dia dibersihin. Ini adalah bagian perawatan AC ya. Oh, ternyata baju Pak Mino ada tulisannya Mino. Saya baru ngeh, servis AC mobil bisa dipanggil ke rumah. Mantap. Baru sadar ternyata bajunya ada tulisan nama Pak Mino.
itu dia kotor ya, kotor bingit AC-nya, kondensornya. Nah, ini dia jadi kinclong lagi. Jadi bersihinnya nggak ada obatnya ya, ada obatnya untuk aluminium, bahan aluminium. Sirkulasi anginnya lancar. Sip, itu dia. Jadi ini perawatan yang di luar, jalur luar. Setelah tadi yang pertama dalam itu udah dicek aman ya. Hanya blowernya tadi yang kipas itu dicuci biar seger lagi. Ini pemasangannya kembali dia. Oke, tadi setelah bersihin kondensor, kita mau ngecek tenaga kompresor, kata Pak Mino, keseluruhannya. Jadi tendangannya bagus atau enggak. Oh, dikontak ke aki. Gitu guys, jadi dikontakin ke aki. Oh, dinyalain. Oh dia. Nah, ini kalau tenaga kompresor bagus, ini tanpa digas, ini kita tahan. Oh iya. Jadi ini untuk ngecek tenaga kompresornya tanpa digas, kata Pak Mino. Tahan. Ini kuat berarti dia. Kuat. Bagus. Bagus berarti. Oh gitu. Kalau udah lemah dia Nggak kuat. Nggak Kalau kuat. kita tahan, tetap nggak ada tekanan gitu ya. Tahan. Oh. Gitu dia. Oke. Jadi kompresornya masih bagus. Yang bersihin sirkulasi selang-selang. Oh, sekalian bersihin sirkulasi. Oh, itu yang keluar itu ya. Kayak oh gitu dia. Nah, tuh dia. Oke. Itu dia. Jadi tahapnya seperti itu. Jadi kompresornya masih bagus ya, guys. Dan sekalian ngeluarin oli-oli ya, sisa-sisanya. Kotoran gitu. Seperti itu. Oh, itu yang namanya flashing, bukan? Iya, semua satu flashing. Kalau flashing buat freon ini bukan. Oh, bukan. Ya, oh. Ini flashing buat buang kotoran di jalur-jalurnya aja. Ya, sekalian ngecek tekanan. kompresornya bagus. Oke. Oh, beda ya. Jadi itu tadi mau bersihin ya buang-buang yang sisa-sisa yang lama lah biar jalurnya bersih lagi. Seperti itu, dan ngecek tenaga kompresornya masih bagus ternyata. Tanpa digas tekanannya masih kuat. Mantap pengerjaannya. Terstruktur, jelas. Oke, setelah tadi kita cek tenaga kompresor, kita mau ngapain lagi Pak Mino? Tes kebocoran kedua kalinya lagi. Tes kebocoran kedua kali, karena tadi sempat dibuka ya. Ya. Jadi kita mau lihat dulu. Sama kayak tadi, ngukur tadi, 300 PSI. Sama. Oh. Biar gitu. Sesuai dari pertama sampai terakhir. Jadi nggak ada kebocoran ya. Baru abis itu flashing. Vakum, disedot. Oke, disedot semua kotorannya. Itu dia. Jadi ini ditunggu berapa menit juga? Sama. Oke. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan, benar banget. Lebih terjamin. Nah, ternyata pas aku panggil Pak Mino nih. Detail. Dan kita bisa bertanya. Itu dia. Enaknya. Oke, kita tunggu lagi ya. Nanti hasilnya. Sekarang tahap apa Pak Mino? Flashing atau vakum. Nah, ini dia. Tadi diisi udara 300 PSI. Sekarang disedot udaranya
di bagian saluran-saluran sampai minus ya, yang di situ ya Pak ya. Sampai nanti olinya bisa masuk. Oh, sampai oli bisa masuk. Oh, beda dengan AC rumah ya. Ya kalau dia masih ada kotoran, nggak mau nyedot, malah nyembur. Gitu. Ini ditunggu sampai vakumnya lama atau gimana itu ya, prosesnya? Nggak terlalu lama juga sih, sedang lah. Sedang. Sampai nanti kita tes oli masuk normal apa dia nyembur. Oh, iya. Jadi udara. Kasih 120 mili. 120 mili ya untuk itu masih beda-beda ya mobil ya. 120 mili seperti itu nih. Jadi dia mau di flashing sama olinya disedot. 120 mili. Mau ngobrol-ngobrol tentang perbandingan bengkel-bengkel yang dipanggil sama yang kita datang ke bengkel, bahkan bengkel besar sekalipun itu ada negatifnya juga kalau cerita-cerita seperti itu. Oke, kita lihat kelanjutannya ya. Guys, ini dia olinya. Ini 125 mili ya Pak Mino ya. Semua mobil olinya sama? Sama ya. Oh, kecuali mobil listrik tadi ya. Beda. Mobil listrik beda olinya. Nggak mengandung air. Oh, itu dia. Jadi kompresor mobil listrik sama mobil yang biasa beda guys. Aku baru dapat info juga. Ternyata berbeda seperti itu. Kita tunggu nanti dia disedot, pas nyedot kita lihat ya. Bagaimana tadi tuh? Nah, ini kita cek karena di sini kan udah nggak ada semprotan. Oh, tekanan gitu. Ya, nah ini kita coba oli kalau dia. Oh, ini nyedot nih. Ya, oh, nah lihat tuh. Lihat tuh. Di saluran AC-nya semua udah aman. Udah aman. Nggak ada udara palsu. Nggak ada udara, jadi ini masukin oli ya. Ya. Oke, kita lihat terus. Olinya dimasukin. Nah, itu dia. Disedot. Ini disedot lagi udaranya ya masih. Jadi setelah oli masuk masih disedot juga. Kita pasang. Jadi intinya enggak boleh ada udara di dalam ya. Nggak boleh udara palsu masuk. Nyampur sama freon ya. Oh, itu tadi yang bikin dia salah satunya aku kira bocor, ternyata enggak. Oh, itu dia nyala dia. Oke. Seperti ini perawatan AC, ini perlu ya. Sensitif AC ini. Nah, ini dia freon, pengisian freon. 1 tabung habis langsung. Dia enggak secukupnya mobil. Oh, secukupnya mobil. Kalau 1 kaleng sekarang dingin, tapi pas keluar terik matahari udah nggak terasa. Oh, dingin. Ada takarannya juga berarti ada, ya? Sampai dia benar-benar pen nyala kencang. Dapat suhu yang diinginkan gitu ya? Ya, betul. Oke. Nah, ini lagi diisi nih, Pak? Iya, lagi diisi. Oh, enggak mobil enggak nyala gitu berarti? Belum nyala. Oh, belum nyala. Coba kita lihat. Tekanan udah berapa, dia berhenti. Nah, itu lihat tuh. Dia itu freonnya, cairan. Nah, ini dia naik, terus kalau udah berhenti, baru kita nyalain mesin. Oh, gitu. Oke. Di Pak Mino mau nyalain mesin. Kita lihat dulu seperti apa. Itu dia, mesinnya nyala. Nah, ini dia. Ini berarti yang Pak Mino bilang sampai 250? Ya. Oh. 250. Oke, kita ikutin terus ya. Ini lagi pengisiannya. Tabungnya dibuka tutup. Oh, ini baru lagi. Lihat nambah apa enggak?
Wah, itu dia naik dikit-dikit. Oh, yang sebelahnya. Oh ya, itu naik juga. Nah, ini naik nih. Oke, kita tunggu sampai level tertentu ya. Sama kita lihat nanti suhu di dalam berapa. Ini udah ini tahap akhir berarti ya? Ya, tahap akhir nih dia, tahap akhirnya. Mau penyelesaiannya. Sip. Ini dia 9,6 tapi dia belum full masuk semua. Jadi ditunggu dulu katanya. Udaranya 9-10 derajat ya, dingin ya. Nah, ini kenapa wanginya beda? Aduh, kemarin, tapi nggak apa-apa. Biar kita perawatan AC kita keluar dulu ya. Tapi dia udah dingin nih, udah 9,6 nih. Cakep nih. Oke guys, udah 3 tabung. Dan dia udah sampai level yang 250, bener kata Pak Mino bilang tadi. Dia tuh biasa 250 dan memang 250. Karena buat ngebaca sensor buat extrapen. Oke, tekanannya ya seperti itu. Jadi hasilnya sudah tahap akhir. Ada lagi nggak ini? Nggak ada, udah. Kompresornya bagus. Bagus. Bagus ya, yang tadi yang itu ya. Oke, berarti nggak ada masalah. Inilah proses perawatan AC berkala ya, sebenarnya bisa dibilang, yang meliputi pembersihan kipas, blower, pengecekan ada kebocoran, pembersihan kondensor, flushing, vakum, sampai pengisian freon lagi. Jadi ngetes otomatisnya berapa derajat. Oh iya, ngetes otomatisnya itu dia. Jadi itulah paket perawatan AC ya. Jadi lebih enak memang kerjain di rumah. Untuk nomornya Pak Mino ada di kolom komentar ya. Nanti aku taruh biar lebih nyaman. Emang lebih enak dipanggil ke rumah sih. Oke, nah itu dia mati dia otomatisnya. Dia balik ke 250. Tadi yang pertama itu, oh ini fan-nya nyala nih. Ya, fan-nya nyala. Tadi yang pertama itu dia di bawah 200 ya? Iya. Di bawah 200 seperti itu. Gitu dia. Jadi ini dia videonya guys tentang perawatan AC berkala. Untungnya nggak ada kebocoran. Aku tadi udah mikir ada bocor, ternyata enggak. Jadi itulah orang awam ya. Kadang hanya taunya ada oli atau bau freon bocor gitu. Makanya enak dipanggil ke rumah gitu. Kita dijelasin ya. Jadi nggak main ganti-ganti gitu. Oke. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya ditonton, di-share, dibagi-bagi. Nomornya juga disimpan ada di dalam. Oke, terima kasih sudah menonton.